Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sholawat dan salam kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini akan kami sampaikan prinsip dasar agama Islam yang kedua, yaitu pengertian Islam dan tingkatannya. Pengertian Islam dan tingkatannya. A. Pengertian Islam. Pengertian Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syariat, apabila dimutlakan berada pada dua pengertian. Pertama, Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi alaihi salam Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Al-Baqarah ayat 131. Yang artinya, ingatlah, ketika Rabb-Nya berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah, dan menjawab, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Ali Imran ayat 19. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat perhitungannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Ali Imran ayat 85. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Menurut Syaikh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Jadi setiap mukmin adalah muslim, karena ia adalah orang yang mewujudkan iman yang kuat dalam hatinya dan melaksanakan Islam. Tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin, karena terkadang imannya masih lemah dan ia belum mewujudkannya dengan amal-amal anggota badan secara sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, Islami, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. B. Tingkatan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim ada tiga, yaitu 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. 3. Mengenal nabinya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini dan padanya terdapat 3 tingkatan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Setiap tingkatan mempunyai rukun sebagai berikut. Tingkatan pertama, Islam. Islam memiliki 5 rukun. 1. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menegakkan salat. 3. Membayar zakat. 4.
Puasa di bulan Ramadan. 5. Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Kelima rukun Islam ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang Islam. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Juga sabda beliau, Islam dibangun atas 5 hal, bersaksi bahwa tidak ada ilahi, sesembahan, yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Tingkatan kedua, iman. Definisi iman menurut Ahlus Sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan, dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Iman memiliki beberapa tingkatan, sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi SAW. Iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, rintangan, dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat-malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. 4. Iman kepada rasul-rasulnya. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir yang baik dan buruk. Keenam rukun iman ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab di dalam jawaban Nabi SAW atas pertanyaan malaikat Jibril tentang iman, yaitu, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Tingkatan ketiga, ihsan. Ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab dalam kisah jawaban Nabi SAW kepada malaikat Jibril ketika ia bertanya tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Tidak ragu lagi bahwa makna ihsan secara bahasa adalah memperbaiki amal dan menekuninya, serta mengikhlaskannya. Sedangkan menurut syariat, pengertian ihsan adalah sebagaimana penjelasan Nabi SAW. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya, sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dirimu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Ibadah seperti ini juga menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Maksudnya, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin, serta menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwasanya seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapannya dan ia melihatnya, dan hal itu akan mengandung konsekuensi rasa takut, cemas, juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaikinya dan mencurahkan segenap kemampuan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Oleh karena itu,
Seorang hamba harus menggunakan imannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat dirinya, mengetahui rahasianya, baik yang diperlihatkannya maupun yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui batin dan zahirnya, dan semua yang ada pada dirinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hamba tersebut merealisasikan keadaan seperti ini, maka mudah baginya untuk beranjak kepada keadaan yang kedua, yaitu terus-menerus melihat kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebersamaannya, hingga hamba tersebut seolah-olah melihatnya. Maka yang demikian ini mewajibkan adanya rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya sampaikan, akhirul kalam wa akhirul dakwana walhamdulillahi rabbil alamin.